Lalit Coffee, besti Lalit. Ya. Berjumpa lagi di Momski, ngobrol seputar bisnis kopi. Ini bisnis kopi. Ya. Momski kali ini dijamin bakal sedikit seru. Dikit aja Pak ya? Iya, dikit aja. Ya. Karena di sebelah saya ini ada kakak-kakak ganteng. Iya. Perwakilan ya. Ya. Salah satu ownernya dari Bohemian Rhapsody. Bohemian Coffee. Kayak gitu. Kenalin ini Mas Atam. Halo, Assalamualaikum. Saya Atam, salah satu ownernya dari Bohemian Cafe Malang. Oke, Mas Atam. Siap, Pak Om. How are you today, Mas Atam? I'm fine, thank you. Thank you for your asking. Gimana kabarnya Pak Om? Puji Tuhan, Pak. Baik, Pak. Siap. Gimana? Jadi ini sama. Pak Om. Saya ini Mas Atam ini kan ya customer tetap dari Lalit Coffee gitu ya. Ya. Sudah 6 tahun Pak ya? Udah 6 tahun ya. 6 tahun. Bohemian ya. Rutin. Ya. Belum pintu. Ya, alhamdulillah Pak. Ya, Alhamdulillah. kayak gitu Sudah nih. 6 tahun ya. Udah 6 tahun ini bersobat Lalit. Mulai dari Tidar, Mandalika sampai kantor baru ini ya. sampai kantor baru yang di Trawulan ya. Ya. Gila. Wow. Setia banget dia. Nah, tapi ini temanya bukan tentang loyalitas customer ya. Oh, bukan. Oh iya. Sempat kayak saya Pak. Oh gitu. Saya kira Sedikit. ini mau dibahas itu adalah loyalitas, Loyalitas, betul. barangkali dapat diskon lagi gitu kan Pak. Jadi begini Mas Atam. saya agak sensitif kalau ngomongin masalah diskon. Oh, nggak boleh ya Pak ya. Bener, Oh. support aja. Support aja, siap. Jadi Mas Atam ini kan salah satu pemilik cafe Bohemian ini ya. Beliau ini sangat-sangat spesial pokoknya. Karena mindsetnya juga mind blowing sekali gitu loh. Saya setiap kali visit ke sini pasti topik pembicaranya itu macam-macam. Dari manajemen kafe, dari pemasaran kafe, kayak gitu. Ini pokoknya keren Mas Atam ini. Ya. Mampir di Bohemian Cafe di Jalan Buah-Buahan. Ya, Mas. Bisa baca-baca buku juga. Ya. Yang penting tetap ngopi. Karena kopinya pakai ini nih. Pakai lalit. Bener. Pakai lalit ya. Untuk tema kita hari ini kan di balik layar Bohemian. Kayak gitu. Siap. Langsung aja gitu ya Mas Atam ya. Untuk mengawali perbincangan kita nih. Awal mula berdirinya Bohemian ini tuh kayak gimana sih Mas? Awal mula itu mungkin dari basic saya sama pendiri-pendiri yang lain ya. Pendiri-pendiri yang lain kita tuh sebenarnya teman lama. Ada yang teman dari SMP, ada yang teman dari SMA juga. Waktu itu kita punya pekerjaan masing-masing seperti itu. Kita ketemu, habis itu sebenarnya trigger utama atau pemicu utama kita bisa bikin kafe itu adalah karena adanya tempat dulu, bukan karena adanya konsep atau adanya uang dulu sebenarnya. Yang penting ada tempat, ada tempatnya dulu untuk bikin bisnis. Iya, gitu. Kan start awal dari sebuah bisnis itu kan macam-macam ya. Karena ada keinginan dulu, tetapi nggak ada uang, nggak ada tempat, tapi mereka bisa jalan. Tapi kalau di Bohemian kita itu ada tempat dulu ternyata. Ada tempat, saya ditawarin sama salah satu teman saya yang dulu ngontrak tempat ini dan akhirnya nggak melanjutkan kontraknya di tempat ini. Ditawarin, ya sudah dari situ saya bilang ke teman saya, ini ada tempat bagus nih buat cepatnya enak buat kafe gitu. Ayo kita bikin yuk gitu. Kayak namanya takdir mungkin ya. Teman saya waktu itu yang kita baru teman lama banget SMA yang kita sudah mungkin 10 tahun lebih, 15 tahun kita nggak ketemu, tiba-tiba ayo kita bikin gitu. Butuh modal berapa? Ayo kita cari. Ayo sampai teman saya itu juga ngambil hutang lah atau apalah gitu. Oke. Gitu, dan dari situ kita jalan.
dan dari situ kita jalan, akhirnya terus satu owner lagi datang ke saya, kamu katanya mau bikin kafe ya, boleh nggak join gitu. Akhirnya kita bertiga gitu. Jadi awal mulanya memang ada tempat dulu, setelah itu ya mulailah gitu. Itu pertama ya pasti kita bingung dengan konsep dan lain-lain, tetapi ya seiring berjalannya waktu ya kita nemu akhirnya, kita menetapkan apa ya R&D dan lain-lain seperti itu. Tapi itu memang langsung Bohemian gitu namanya. Enggak, dulu awal mulanya itu sebenarnya kita bingung namanya itu apa, kita itu bingung sebenarnya awalnya. Jadi awal mulanya kita punya konsep dulu nih, kita punya konsep apa, aku pingin konsepnya banyak tanamannya, tempatnya apa, tidak terlalu ramai, tenang gitu, lebih ke tenang, bisa baca buku gitu ya, tempat orang untuk mencari ketenangan di tengah keramaian. Ini kan tengah-tengah kota. Benar. Tapi Bohemian ini gimana caranya kita bikin suasana yang tenang gitu, karena di tempat-tempat lain itu sudah terlalu ramai gitu ya. Akhirnya waktu itu bingung-bingung cari nama. Oke, kita pending dulu lah, nggak apa-apa soal nama nanti belakangan. Yang penting kita R&D dulu, kita bikin konsep dulu dan lain-lain. Akhirnya setelah konsep itu hampir mateng, kita baru ketemu nama Bohemian. Itu tiba-tiba aja gitu, bener-bener tiba-tiba aja gitu, kayaknya Bohemian deh. Itu mungkin terpicu juga waktu itu sering dengerin lagu Queen salah satunya. Gitu. Terus Bohemian kayaknya bagus deh, apa ya filosofinya Bohemian. Ternyata kita kulik-kulik, ternyata banyak hal yang nilai-nilainya Bohemian itu ternyata masuk juga sama konsep yang mau kita bawa gitu ya, bahwa orang-orang Bohemian itu mereka itu lebih orang-orang hippies ya. Bohemian itu memisahkan dari komunitasnya, mereka lebih memilih untuk bertempat tinggal di pedalaman-pedalaman, mereka bercocok tanam sendiri, mereka suka baca buku, mereka suka ngumpulin barang-barang bekas untuk mereka jadikan furniture dan lain-lain, dan mereka suka ketenangan. Oh ya sudah, kita Bohemian aja deh. Orang-orang boho gitu. Orang-orang boho ya, orang-orang boho, orang-orang, tapi kita nggak ngambil sisi negatifnya kan. Orang-orang boho kan mereka kan yang suka apa, narkoba atau gypsy, apa gitu. gypsy, orang-orang gaya hidupnya kita nggak ambil, tapi kita ngambil sisi positifnya aja. Gitu. Jadi ya kurang lebih tempat untuk mereka escape dari keramaian lah gitu. Mereka untuk mencari tempat keamanan gitu sih. Tapi nggak ini mas, nggak kesulitan gitu mas, kan 3 orang ya, ya kan 3 kepala gitu kan, 3 kepala jadi satu gitu, ya. Apalagi teman gitu. Ya. Awal mula pasti susah ya, karena yang punya pengalaman itu saya bilang semuanya nol lah. Semuanya nol. Dari kita bertiga semuanya saya bilang itu nol. Walaupun memang masing-masing dari kita itu sebenarnya pernah punya pengalaman sedikit-sedikit, tapi nggak pernah yang sampai kita mengeluarkan uang sekian banyak untuk sebuah bisnis, belum. Cuma waktu itu kita memang yang harus kita pegang itu adalah bahwa hubungan kita itu lebih penting daripada bisnis ini. Jadi komunikasi kita terbuka, dan dari awal memang kita harus punya kesepakatan. Dari awal kita kesepakatannya kayak gini, deal nggak? Deal. Atau misalnya kalau nggak deal, gimana supaya kita itu bisnisnya tetap jalan dan ini berjalan secara adil, fair gitu. Tidak ada pihak yang lebih diuntungkan dan yang dirugikan, itu nggak ada. Dan ya alhamdulillah sampai sekarang 3 orang ini kita punya sinergi yang, karena sudah 6 tahun mungkin ya. Tapi kalau tahun-tahun pertama itu pasti kita banyak bentrok gitu. Banyak bentrok lah. Misalnya soal penggarapan menu lah, menunya yang mau dimasukkan apa. Salah satu orang itu pasti punya kecenderungan masing-masing. Tapi punya idealis masing-masing. Ya betul. Punya idealis masing-masing, tapi akhirnya sering berjalan waktu kita punya idealis masing-masing, dan dengan adanya komunikasi kita akhirnya bisa saling mengisi. Itu sih yang paling penting, yang mungkin adalah kita harus masing-masing harus belajar soal operasional. Masing-masing orang belajar soal investasi. Maksudnya investasi itu bahwa seorang investor itu nggak boleh seperti ini, bolehnya yang seperti ini, dan saya sebagai orang yang operasional bolehnya seperti ini, nggak boleh seperti ini gitu. Jadi punya batasan masing-masing, intinya gitu, punya paham, sadar, dan mematuhi batasan dari masing-masing orang. Itu sih gitu. Jadi gitu. Ini sangat menginspirasi sekali gitu kan. Karena di luar juga banyak teman-teman yang buka kafe ya kan, terus buka bisnis gitu kan, usaha yang nggak cuma 1 orang kayak gitu, kongsi atau kerjasama dan lain-lain kayak gitu kan.
Tapi kan tetap tadi dibahas harus ada batasan-batasan, mengerti batasan-batasan, ya kan? Sama trust, Trust gitu kan? itu yang Harus penting. transparan juga masalah Ya. uang, gitu. Ya, yang paling banyak bikin pecah itu salah satunya adalah uang mungkin ya. Itu yang paling Itu bukan salah satunya, tapi itu bener-bener faktor. iya. Iya. Itu hal yang sangat sensitif emang. Sensitif Itu sekali. sangat sensitif. Karena uang bisa merubah orang. Iya, betul. Betul. Uang merubah karakter. Iya, betul banget. Ini tak lontarkan lagi nih. Aku pernah baca buku yang itu. Siap. Ya kan? Karena gini nih, the psychology of money. Ya. Di situ tertera bahwa Gimana tuh, Pak? Pau? jadi uang itu merubah lifestyle, merubah sikap lah, kayak gitu. Bisa merubah sikap kayak gitu. Jadi ya kita sebagai pribadi nih harus bijak dalam finansial, dalam mengatur keuangan. Oke. Gitu. Mau yang di pribadi, mau yang di bisnis. Berarti nggak peduli seberapa cerdas orang itu, tapi kalau nggak peduli perilakunya latar belakang lu mau S1, kayak S2, S3, S yang S, lain ya. S10. Ya uang nggak akan mandang itu. Oke. Berarti ya walaupun orang itu kurang berpendidikan tetapi dia punya perilaku yang baik gitu, berarti pinter mengelola. Ya. Jadi lebih ke pengelolaannya berarti Bener. ya, bukan soal kecerdasannya berarti ya. Iya. Iya. Ya memang itu salah satu yang harus kita pegang ya. Secara pribadi atau secara bisnis juga kadang-kadang ada beberapa orang yang ketika dia punya bisnis, ketika dia punya suatu usaha, ada laba gitu ya, ada laba yang kelihatan gitu ya. Wah, ada laba nih. Mereka kayaknya tergesa-gesa untuk menikmati. Itu salah satu menjadi pemicu gitu. Karena di Bohemian di sini saya dan teman-teman saya ada Mas Ridwan, panggilannya Mas Demo, satunya lagi itu Mas Dani. Kita bertiga itu punya komitmen bahwa tahun pertama itu kita jangan ambil laba walaupun ada. Jangan ambil laba dulu. Kita fokus untuk ketika ada laba kita putar lagi. Kita bentukkan lagi ke barang-barang yang bisa menunjang operasional lah, bisa pengembangan lah. Karena pertama kali kita grand opening di sini itu bukan kita belum pernah grand opening sampai sekarang, Pak. Sampai sekarang belum. Dan ini 6 tahun. 6 tahun, Pak. Kita masih bingung tanggalnya kapan ya mau kita grand opening, Pak. Soft opening aja, Tapi Pak. anniversary-nya ada kan? Selama 6 tahun kita nggak pernah ngerayain, Pak. Oke. That's what. Sebenarnya 26 April kita pertama kali buka itu 26 April. 26 April, tapi itu soft opening dan kita waktu itu bukan soft opening ya. Kita bahasanya itu adalah open for inner circle only. Tahun 2016 kan masih ada pet ya, Pak ya. Social media pet itu kan inner circle ya. Jadi kita belum menyentuh Instagram dan lain-lain. Di sosial medianya setiap masing-masing orang di sini, kita plus di pet kita masing-masing inner circle only gitu ya. Sampai sekarang kita belum pernah grand opening. Bohemian berarti inner circle ya. Only fans dong. Jangan, Pak, nanti saya diciduk, Pak. jangan. Tapi saya nggak bisa hamil, Pak. Ya kan emang. Oh iya. Saya juga, Pak. Oke. Gitu. Menarik. Ya gitulah ceritanya seperti itu. Ini asal usulnya Bohemian berarti. Ini sangat menarik sampai aku excited. Cuma inner circle doang, bro. Ya, itu awal-awalnya, Pak. Keren. Kalau sekarang juga banyak yang saya nggak kenal juga, Pak. Tapi apa sih yang Anda terapkan di Bohemian ini untuk membuat customer tuh nyaman berada di cafe Anda? Semisal dengan musik yang musik yang enjoy gitu. Terus menyediakan spot-spot. Ini kan kalau aku lihat ya, ini kalian mesti kesini nih ke Bohemian, banyak spot-spot yang menarik kayak gitu. Apakah ini? Sebenarnya sambil ngalir, Pak ya, karena kalau let it flow, iya benar, let it flow. Awal-awal memang dengan seiring berjalannya waktu kita semuanya yang pernah terlibat di Bohemian ini, bukan cuma saya doang, tapi teman-teman sesama owner dan juga teman-teman yang bekerja di sini, semuanya kita tuh penekanannya adalah ayo kita belajar bareng gitu. Supaya apa? Supaya kita bisa membuat semua orang yang punya kepentingan di sini nyaman. Yang punya kepentingan bukan hanya
owner saja, tetapi karyawan juga, customer juga, bahkan lingkungan sekitar itu mereka punya harus nyaman juga dengan keberadaan kita beroperasi di sini gitu. Jadi apa yang dilakukan untuk supaya nyaman? Kita harus belajar soal apa? Soal apapun. Bahkan di sini nggak hanya soal pembuatan menu, nggak hanya soal apa musik atau apa, kita memikirkan segala hal itu. Gitu. Coba kita pikirkan apa sih yang kurang. Jadi saya malah ingat ada salah satu ini, itu salah satu filosofi yang saya ambil ya, atau pelajaran yang saya ambil. Ada salah satu klub sepeda cycling club yang ikut Tour de France kayak gitu-gitu. Itu mereka punya satu tim empat orang cyclist. Mereka membuat sebuah perbaikan hanya butuh 1% dari setiap aspek. Misalnya bajunya dibikin lebih enteng, nambah 1%. Sepedanya dibikin enteng 1%. Terus habis itu helmnya dibikin lebih aerodinamis 1%. Nah, itu yang kita lakukan di Bohemian. 1%. Cukup 1% aja. 1%. Akhirnya kita akan sibuk dengan diri kita sendiri, akan sibuk dengan memperbaiki diri sendiri. Gitu. Jadi memperbaiki dalam apa? Dalam hal resep mungkin, perkembangan mungkin, kenyamanannya customer mungkin, semuanya kita pikirkan. Jadi kalau ngomong dari awal sampai sekarang memang beda banget Pak Ong. Gitu. Jadi dulu sempat ada musik gitu ya, musik di sini awal-awal nggak diatur sama sekali, lama-kelamaan diatur, lama-kelamaan sekarang nggak ada musik sama sekali. Ini nggak ada musik? Ini nggak ada musik, di sini nggak ada musiknya sekarang. Kita sudah mengaplikasikan nggak ada musik di sini tuh sudah 2 tahun mungkin Pak Om. Wow, sudah 2 tahun kita nggak ada musik. Kenapa? Karena berdasarkan dari jurnal ada beberapa penelitian gitu ya yang menjelaskan bahwa ketika orang ingin bekerja dengan kreatif yang itu sifatnya adalah membuat sesuatu hal yang baru dari yang tidak ada menjadi ada permasalahan, nggak ada pemecahan masalahnya. Supaya ada pemecahan masalah gimana, mereka butuh ruang atau waktu yang sunyi, tidak ada suara berisik apapun. Begitu. Jadi itulah yang kita terapkan di Bohemian. Salah satunya adalah kita coba musik kita hilangkan. Bagaimana efeknya terhadap orang-orang yang ada di sini? Apakah mereka komplain atau mereka komplain karena nggak nyaman, karena nggak ada yang musiknya, atau mereka malah betah di sini? Gitu. Dan akhirnya kita berdasarkan observasi, nggak apa-apa nggak ada musik, dan malah semakin banyak orang-orang yang datang ke sini memang datang untuk buka laptop atau mereka serius untuk membuat hal-hal yang sifatnya kreatif. Gitu. Makanya aku lihat-lihat ini ya kan banyak anak-anak muda kesini ya kan. Ya, salah satunya ya, anak muda. Gitu. Lu ya saya masih muda dong. Masih muda dong, ya Pak. Iya dong. 40 berapa Pak? Kurang ajar. Kan sama-sama ya kan. Sama Pak ya, sama mudanya ya. Usia tuh hanyalah angka. Hanyalah gitu. angka. Yang penting kita tetap semangat. Yang bukan angka itu sisa umur kita Pak ya. Gitu Pak. Jadi ya kalau bikin tetap nyaman ya berusaha sebaik-baiknya aja gitu. Untuk mempertahankan customer gimana ya, kita berusaha sebaik mungkin. Setiap orang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, ya kita maksimalkan aja gitu. Itu aja sih. Nggak ada, saya bilang nggak ada resep rahasia sih Pak. Kalau gitu ya? Saya bilang ada resep rahasianya apa? Nggak ada Pak. Resep rahasia itu hanya ada di Krusty Krab. Oh iya. Ya nggak sih? Betul punya Mr. Krab. Mr. Krab. Punya Mr. Krab. Ya. Itu nggak ada yang bisa bobol Pak. Benar. Belum pernah ada ceritanya Belum Pak. ada. Belum. Kita tanya si Plankton aja Pak. Kalau misalnya sudah kebobol ya Pak ya. Ngikutin Anda Pak dia? Iya Pak. Sama dong kayak saya dong. Ngikutin SpongeBob. Gitu sih. Musik nggak ada. Musik nggak ada. Terus apalagi nih fasilitas yang ya mungkin salah satunya buku, tempat baca. Terus aku lihat banyak banget koleksi Anda buku-buku. Ini koleksi ini ya terima kasih juga buat customernya Bohemian Cafe juga yang beberapa kali meninggalkan buku. Menghibahkan. Kirain kesini ngopi gitu kan, terus baca buku, balik ke rumah, bukunya ketinggalan. Itu bukan menghibahkan itu Pak. Oh gitu. Itu namanya nyelentem kalau orang Jawa itu Pak. Banyak sekali buku-bukunya Besti Lalit ya. Jadi cobalah kalian kesini, mampir kesini untuk baca buku. Tapi jangan lupa konsam, jangan baca doang.
Otaknya memang dikasih ini, dikonsumsi ini pengetahuan. Tapi Ya. perut dia kan harus dikasih apa di sini tuh Apanya? andalannya tuh yang kapan ada aku makan itu Waduh. pancake. Oh iya, pancake salah satunya. Pancake sama kopi. Ya, Kayak gitu. kopinya pakai lalit ya. Logika nggak jalan kalau nggak ada logistik Nah, kayak iya, gitu. betul. Harus ada logistiknya. Bener. Nah, kayak gitu. Ya. Rumah baca ya ini ya. Rumah baca. Perpustakaan. Pak. Perpustakaan ya? Perpustakaan. Oke. Pengennya kayak perpustakaan. Pak. Berarti Bohemian Cafe and Library dong. Tapi masuk loh. Oh ya, masuk. Bisa loh itu, ini. bisa. Ya. Bisa dilanjutkan itu, Pak. Hmm. Saya bikin perpustakaan aja, Pak. Gak ada kafenya kayak gitu, Pak. Tapi ngomong-ngomong nih tadi Mas ya, Mas Atam ini kalau saya lihat-lihat, saya rasa-rasa Mas Atam ini pribadi yang idealis nggak sih? Itu penilaian Anda mungkin, Pak ya. Oh, gitu Mungkin ya? penilaian Pak Ong ya. Tapi kalau perspektif Pak Ong mungkin seperti itu ya, idealis. Tapi kalau perspektif saya adalah saya nggak mencoba untuk menjadi idealis seperti apa. Saya nggak judging loh ini. Nah, Nggak judging. Nggak judging ya? Nggak judging. oke. Tapi Cuman kenyataannya kayak kayak masuk 6 sih tahun, 6 tahun, coy. 6 tahun nih sama orang ini nih. kok bisa sampai judging menilai saya idealis dari mana, Pak? Dari ini, Dari ini, oke. dari kopi ya. Dari kopi, oke. Dari kopinya. Terus dari mananya, Pak? Iya, setiap kali kita ngobrol gitu Oke, kan. oke. Jadi gini Pak Ong, setiap pengusaha itu harus idealis. Pak Ong juga kan idealis. Oh iya, saya idealis. Idealis dengan produk saya sendiri. Ya, kalau idealis itu penilaian orang ya. Cuma saya yang pengen saya lakukan itu adalah saya lebih banyak untuk mendengarkan diri saya sendiri. Itu aja. Enggak sih, tapi sedikit ini ya Mas Atam ya, sorry ya. Tapi Mas Atam ini juga open mind kayak gitu. Makanya kan kalau menurut saya idealis. Iya, kita memang diciptakan di dunia itu dengan idealis. Ya nggak sih? Tapi idealis yang ke arah mana? Gitu betul. loh, ya Ya. nggak? Jadi jangan asal judging juga nih kalian ini. Ya. Ya kan? Ya. Dan judging soal idealisme itu juga ada tafsir masing-masing gitu. Mungkin bagi saya menurut pandangan orang lain yang jauh lebih idealis, mungkin saya dinilai wah kurang idealis nih Atam nih gitu. Tapi di mata orang lain wah ini seidealis-idealisnya orang nih, bisa jadi kayak gitu. Jadi Gak apa-apa sih kalau idealis Mas. Kalau aku bilang sama teman-teman kayak gini, kalian nggak masalah mau punya idealis karena itu manusiawi. ya, Kan? Idealis gak apa-apa, asal banyak duitnya. Ya. Kalau banyak duit itu sudah terserah mau ngapain. Terserah mau ngapain kalian, gitu. gitu. Ya. Ya kalau soal Tapi idealisme, di bisnis, sorry aku selalu di bisnis itu memang harus idealis gak sih? ya. Kalau saya jawaban singkatnya, Iya. Oke. Jawaban singkat ya. Tetapi sebenarnya di balik itu juga kita harus banyak belajar juga. Orang yang paling idealis itu juga harus belajar dan nggak boleh egois juga, karena banyak kesalahkaprahan adalah orang itu menilai dirinya idealis, tetapi nyatanya dia egois. Oke. Banyak yang seperti itu. Misalnya katakanlah kita mau jualan es kopi susu gitu ya. Es kopi susu enak banget nih. Orang itu idealis, tapi dia jualannya di Kutub Utara coba. Ya ngapain jualan es kopi gitu loh. Mereka butuhnya itu butuh coklat panas gitu loh, bukan es kopi susu. Sorry Mas, sorry, aku ini ya. Iya. Bukan coklat panas Pak. Apa? Kopi dong. Kopi, gitu kan ya. konteksnya kopi nih. Oh, kopi, tapi katanya mau Oh iya. Ya nggak apa-apa kok, coklat. Sedikit soft selling, sedikit hard selling ya. Jadi akhirnya kan kita harus tahu di mana tahu kita tahu idealis dengan egois, ya kita harus banyak mendengarkan orang lain juga, mendengarkan tapi memfilter ya. Kita ada salah satu orang namanya kalau di YouTube dia itu salah satu fotografer Amerika namanya Jesse Jarvis. Oke. Dia itu bilang gini, listen to everyone nggak apa-apa, listen to everyone, but hear everyone, but don't listen to everyone. Kita mendengar banyak orang,
tetapi jangan dengarkan setiap perkataan mereka. Dan maksudnya kita harus memfilter, seperti kata Iya, Pak Om iya. tadi, filterlah, tapi seraplah informasi banyak gitu. Nanti kita sendiri yang akan mengolah gitu. Nah, repotnya adalah orang-orang yang sama sekali nggak bisa open gitu. Akhirnya mereka jatuhnya ke egois, mereka terlalu memaksakan gitu. Mereka terlalu memaksakan pada saat memasakkan satu konsep atau satu idenya dia kehabisan sumber daya dan pasar nggak mau nerima. Kita ngomongin soal bisnis ya, kita ngomong soal bisnis, sumber dayanya habis, pasar nggak mau menerima, dia akhirnya menyalahkan siapa? Dia bukan menyalahkan dirinya sendiri, dia menyalahkan pasar. Dasar pasar ini nggak mau dididik. Akhirnya bilangnya seperti itu gitu loh. Gitu. Jadi saya Banyak ya kayaknya ya yang seperti itu. kayaknya sih Menyalahkan banyak. pasar, menyalahkan yang lain. Iya, menyalahkan pasar, menyalahkan lain, menyalahkan negara, menyalahkan presiden, gitu ya, menyalahkan menteri-menteri yang Waduh. itu. Wow. Gitu. Jadi soal idealisme sama egoisme bedanya itu tipis gitu. Tapi kalau ya harus belajar lah, harus tetap Ya belajar. memang kita tetap terus belajar. Harus terus belajar gitu, harus terus belajar, mendapat masukan dari orang lain, bahkan dari yang disiplin ilmu yang berbeda kita juga perlu bergaul gitu, dan memperluas circle juga salah satunya gitu. Gitu ya, salah satu circle-nya Pak Ung ini loh Pak ya Pak ya. Iya. Supaya kita bisa saling tambah-tambah ilmu juga gitu. Keep your circle small. Ya, keep your circle small but Keep your quality. inner circle. Ya, Kayak gitu. tapi tetap berkualitas Pak. Tetap berkualitas. Iya. Gitu. Zona nyaman tuh mau keluar zona nyaman, ya kan? Oke. Ya. Mau keluar zona nyaman, kembali lagi ke nol. Kan nol. Kalau menurutku sih, iya tergantung sih. Ya kan? Ya, zona nyaman, wah kita akhirnya ngelebar ke zona nyaman nih Pak. Mending melebarkan zona nyaman. Melebarkan zona nyaman, ya. Kalau Zona masih nyaman. masih butuh cuan ya lebarkan zona nyaman. Ya. Tapi di satu sisi itu kalau misalnya idealisme, saya pernah dapat pejangan juga dari salah satu fotografer art fotografer dari Surabaya, Om Abi namanya. Dia bilang gini, dalam satu titik idealisme itu bisa dibayar dengan sangat mahal. Oke. Cuma yang dipertanyakan adalah, yang disangsikan adalah seberapa lama orang itu bisa lapar sebelum idealismenya itu bisa dibayar dengan mahal. Oke. Ada salah satu fotografer dari Surabaya juga, dia bayarannya 60 juta dalam waktu 1 hari. Itu berapa jepretan itu? 60 juta. 60 juta. Dia motret wedding pakai film, pakai roll film. Wow. Perempuan. Oke. Berapa lama? Kita nggak ngomongin soal privilege-nya dia, bahwa dia punya duit banyak atau anaknya orang kaya ya. Tapi selama sekian tahun dia bener-bener lapar, dia nggak dapat, dia berusaha untuk menjual idealismenya itu nggak bisa gitu. Tapi di satu titik dia dibayar sangat mahal. Wow. Langsung 60 juta. Dan sampai sekarang mungkin nggak udah 60 juta lagi. 60 juta itu 5-6 tahun yang lalu kayaknya. Dia dibayar segitu. Tapi ngomong-ngomong ya, sobat-sobat lalitnya, Mas Satam ini fotografer loh. Dulu. Iya. Dulu. Fotografer profesional loh. Dulu Pak. Sekarang sudah amatir, Pak. Sudah amatir. Beliau ini mau aku undang nanti Kemana? ke meritku ya. Oh, siap. Tamu kan, Pak? Fotografer. Berani bayar berapa, Pak? Iya. Ngeri. Sudah saya jual, Pak, kameranya, Pak. Gitu. Sekarang lebih fokus ke kafe. Ya, lebih fokus ke kafe dan pelebaran-pelebaran yang perlu dilakukan apa gitu. Karena kan saya kan salah satu orang yang dipasrahin sama owner yang lain gitu ya. Oke. Untuk mengelola, saya juga merasa nggak enak juga kalau misalnya walaupun saya salah satu owner, tetapi kalau saya dipasrahin dan saya melakukan ini setengah-setengah, saya akhirnya tidak bisa memegang kepercayaan. Akhirnya saya putuskan ya sudahlah, saya lebih fokus di sini. Fotografinya ya waktu itu mencoba untuk saya tinggalkan setengah, ternyata ketinggalan semuanya, ya sudah. Nggak sengaja saya pensiun, Pak. Loh, kok saya sudah pensiun ya? Iya. Kamera saya kok udah hilang semua, ya sudah. Berarti apa? Gantung kamera berarti ya? Nggak ada kamera, Pak. Oh, nggak ada kamera. Kameranya sudah nggak saya gantung, Pak, sudah saya jual. Gitu, Pak. Sangat-sangat menarik ya perbincangan Ngopski kali ini ya, sobat-sobat Lalin.
Gelambiar, Pak. Enggak lah, sedikit lah, nggak apa-apa. Ini boleh saya minum, Pak? Silakan. Oh, Nah, terima kasih. kayak gitu. Minum kopi dulu. Biar nggak Silakan. gelambiar ya, Pak ya. Benar. Ya tapi kalau Mas Atam nih Bohemian ini pakainya produk lalit yang apa? Kita pakai yang robusta. Pakai yang robusta apa? Ini ya, Java Robusta ini. Java Robusta. Kita udah 6 tahun pakai ini. Kita pernah coba untuk beberapa varian-varian yang lain dari tempat-tempat yang lain juga. Nggak bisa ke lain hati kayaknya, Pak. Widih, nggak usah ngomongin diskon ntar ya. Aku nggak mau bagi-bagi diskon. Iya, nggak mau, Pak ya? Nggak mau. Oh, Aku nggak tadi mau. bagi-bagi promo. Masih belum kebuka hatinya gitu. Jadi masih belum dapat hidayah. Widih, kok ngeri sekali. Jadi kita pakai Java Robusta untuk beberapa menu di sini memang kita butuhnya yang kayak gini, yang Java Robusta yang profilnya seperti ini, Oke. yang aftertaste-nya kayak gini, ya sudah. Akhirnya ya nggak ada yang lain gitu. Dan sudah 6 tahun, Pak ya. 6 tahun nggak ngerasa. Nggak kerasa. Mulai Lalit juga tambah gede loh, Pak, sekarang, Pak. amin. Wah, udah buka cabang di mana-mana, Pak ya. Amin. Iya memang. Oh, iya, udah buka cabang di mana-mana, toh, Pak. Sampai mancanegara juga kan? Mancanegara. Oh, mancanegara. Ini mau ke Kenya. Beneran, Pak? Hah? Beneran, Pak? Belum. Sampai juga mau ke Kenya? Saya mau ke Kenya, Zimbabwe sih. Oh, Zimbabwe. Pulang kampung. Aduh. Oke. Gimana? Gimana nih tesnya? Mantap. Mantap ya. Bela. Jangan bilang enak. Mantap sudah. Iya. Mantap. Kalau saya bilang enak, kelihatan banget gitu, Pak ya. Tolong dong, ini tangannya jangan situ. Oh, dong. yes. Gini, Pak ya. Gini, Pak ya. Harus tahu, kelihatan. Pakai lalit. Ya. Ini varian terbaru dari Lalit. Ya, Oke. udah nangkring di Lalit udah 1 tahun setengah. Oke. Produk Ini ready to ada drink. rasa nati-natinya ya, Pak ya? Ya, Oke, ini nggak nati aja, itu cafe latte pak. Oh, cafe latte, tapi memang ada rasa natinya dulu. Itu yang saya suka itu. Karena digoreng pakai kacang, campuran kacang. Enggak. Wow. Tadi rujak, Pak, malahan, Pak. Mbak, bukan rujak, tahu campur. Tahu campur. Kocok lah, Pak. Makanya tahu campur tapi pakai kopi ya oke. Oke, apapun makanannya, kondisinya. Minumnya Lalite Coffee, Pak. Oh, Lalit Coffee, Coffee ya. Aku sampai kadang tuh Lalit apa Lalite? Lalit ya, Lalit. Lalit. Saya kebiasaan sama yang dulu, Pak, soalnya. Pak. Iya. Lalit ya. Lidah ini. Indonesia. Oke. Mungkin ada dari viewers ini yang mau tanya-tanya ya. Kami bisa kok. Oh, bisa Pak. Bisa mendengar. Coba dong operator dong, ada yang tanya nggak? Gitu. Masih belum ada. Masih belum ada. pertanyaannya. Ya. Ya, Pak Awan aja yang tanya. Atau saya yang tanya, Pak Awan? Boleh. Oh, boleh. Aku tuh ini loh, experience baru. Ya kan? Di saat Lalit ngajakin partner gitu kan untuk kolaborasi Ngopski ini, itu mesti antusias. Ya. Bohemian juga antusias, bukan berarti nggak antusias loh ya. Cuman ada satu hal nih. Ada satu hal nih. Ya. Setiap kali ditak, terus dikasih pamflet ya kan, bukan disebarin coy. Ya kan? Siap. Gak di repost coy. Itulah kenapa kok lu idealis gak sih atau kayak gimana nih, apa ini konsepnya? Ya. Ini berarti saya punya hak menjawab, Pak ya? Nggak masalah. Oh, iya. Ada hal. Oh, ada aja ya. Hak Jawab aja. dong, Oke. jawab. Ya, karena memang banyak masukan dari teman-teman gitu ya, bahwa Instagramnya Bohemian itu benar-benar nggak aktif gitu. Memang benar-benar nggak aktif gitu. Terus kemarin Nggak aktif secara nggak pasif lah, benar-benar nggak ada postingan tiap hari yang rutin, nggak ada. Terus habis itu sempat di-tag juga untuk Ngopski ini, di-tag sama Lilit ya. Saya mohon maaf sebelumnya gitu ya. Karena memang tapi unik, keren. Bohemian ini memang nggak bermain di sosial media gitu. Jadi suatu saat mungkin akan kita aktifkan lagi. Suatu saat kita akan aktifkan lagi. Tetapi karena sekarang ini kita sangat sibuk dengan apa yang bisa kita lakukan di dapur kita, di belakang. Masih fokus berarti. Iya, fokus. Karena hal itulah yang
memang benar bisa membawa perubahan. Tapi sampai kapan? Nggak tahu, Pertanyaannya. nggak tahu. Gila. Ini kafe, ya kan? Biasanya kan kafe itu kan pakai sosial media nih Ya. untuk pemasaran gitu. Ya, Nah, tapi Mas Atam Bohemian sosial medianya, ya mohon maaf nih, ya. Ya. kurang aktif ya. Nggak aktif, Pak. Nggak aktif. Nggak aktif, Pak. Nggak aktif, Tapi kan Pak. ada, masih ada kan akunnya, Ada, memang gitu. akunnya ada gitu. Akunnya ada gitu. Cuma Apa jangan-jangan jalannya di Friendster? nggak, Pak. Apa di Pet? Ya. Nggak, Pak. Di micet, Pak. Bu. Kayak kemarin, episode Ya, kemarin. Iya. Bahas micet. Open BO. Nggak, Pak. Kalau di sini nggak ada, Pak. Oh, nggak ada. Nggak ada. Sepengetahuan saya. Tapi kan ya. siapa tahu gitu kan. Nggak ada, Pak, di sini, Pak. Udah. Kita langsung aja nih. Daripada set gitu kan. Ya kita memang nggak main sosial media karena banyak hal ya, sebenarnya banyak hal juga. Salah satunya adalah karena kita ada shifting untuk customer itu tahun 2019. Tahun 2019 ini backgroundnya dulu ya, Pak ya. Kita ada shifting untuk customer itu tahun 2019 bahwa kita mau shifting ke customer yang lebih mature, yang lebih dewasa. Dan waktu itu berdasarkan pengamatan kita bahwa orang-orang yang lebih mature itu mereka semakin sedikit menggunakan sosial media. Nah, akhirnya kita mengesampingkan perawatan atau pengelolaan dari sosial media. Dan waktu itu kita juga mendapatkan alasan lain bahwa yang paling bisa memberikan dampak ke customer kita supaya customer kita itu bisa repeat order ke kita, bisa menjadi customer loyal kita, dan apalagi mereka sampai bisa word of mouth-nya jalan atau mereka getok tularnya jalan, apalagi kalau nggak pelayanan sama kualitas produk kita. Iya sih. Gitu. Jadi akhirnya sekarang kita terlalu sibuk, sumber daya semuanya itu kita keluarkan ke apa yang bisa kita lakukan di dalam. Kalau untuk marketing suatu saat iya, tapi kalau untuk saat ini belum dulu, karena kita sudah terlalu kewalahan sebenarnya. Karena ya kewalahan dengan pikiran kita nggak di situ. Karena yang dengan ada yang sekarang tanpa ada sosial media itu kita udah kewalahan. Gitu. Jadi gimana ya? Nggak dulu deh. Berarti udah famous dong. Ya nggak sih? Di atas langit ada langit, Pak. Masalahnya, Pak. Itu, Pak. Bener. Masalah. Bener, di atas langit ada langit. Karena ada langit di atas langit, kita terlalu sibuk sama belakang karena kita mau nguber langit-langit yang di atasnya, Pak. Gitu, Pak. Kita mau nguber ke sana. Tapi di atas langit masih ada langit-langit. Ada atap. Ada atap dulu, Pak. Gitu. Jadi akhirnya ya itulah yang kita lakukan. Jadi bukan berarti kita mengesampingkan bahwa peran sosial media itu besar, ya besar sebenarnya ada, kita mengakui, cuma ya kita mengambil langkah sosial media jangan dulu, karena butuh budget, butuh waktu, butuh biaya, butuh tim sendiri yang memang udah profesional. Sementara kita tim untuk marketing profesional kita masih belum ada dana, belum ada budget. Ya sudah, kita karena semuanya budgetnya itu ke operasional, ke back office, ke hal yang bisa memperkuat fondasi dari Bohemian lagi. Gitu. Itu sih. Mas, aku mau tanya nih. Tanya, Review ya. Review siapa? Ini kan selama 6 tahun ya kan. Tadi kan kita bahas udah 6 tahun. 6 tahun. Pakai Java Robustanya Lalit nih. Lalit. Ya, Lalit. Apa sih, Mas? Ada ini nggak sih? Yang pasti Lalit. Aku butuh review ya. Oh, siap. Siap. Biar teman-teman ini tahu gitu loh. Sobat-sobat Lalit ini tahu gitu. Sobat Lalit. Sobat Lalit. Di Bohemian kita udah pakai kopinya Lalit itu selama 6 tahun. Dan yang paling bikin kita betah itu soal konsistensi. Konsistensi itu nomor 1. Konsistensi soal apa? Pertama soal rasa, yang kedua itu soal ketersediaan atau stoknya, itu nomor 2, dan nomor 3 itu kita bisa mengandalkan bahwa ini akan ada terus gitu, dalam artian stoknya selalu ada. Dan ini siapa sih yang nggak kenal Lalit di Malang? Wah, masih belum, Mas. Masih belum, tapi sudah banyak yang tahu gitu. Dan kita nggak akan bilang bisa konsisten kalau istilahnya gini, valid dan reliable. Lalit itu valid dan reliable. Gitu. Jadi ini perusahaan bakalan lama gitu. Jadi kita nggak akan takut ketika nanti kita kehabisan stok, kita sewaktu-waktu bisa minta Lalit dan kopi yang ini. Tapi kalau misalnya untuk roster yang lain,
di Bohemian sering dapat tawaran dari roastery lain gitu ya. Tetapi kita takutnya adalah soal itu tadi, konsistensi dan valid dan reliable-nya itu. Mereka besok-besok kita mau kopi yang persis sama bisa nggak? Gitu. Itu yang kita takutkan sih sebenarnya. Benar-benar. Gitu. Dengan Lalit kan juga sebuah nama yang besar, konsistensi nomor 1 juga tuh. Nah, itu yang kita pertahankan di situ karena konsistensi, reliable dan harganya wah sangat bersahabat, Pak. Sangat bersahabat, affordable ya. Affordable. Memang Mas, karena visi kita tuh memang untuk posting ya karena ini bisnis kan Pak ya. Bener. Karena ini bisnis costing itu menjadi salah satu hal yang paling kita perhatikan tanpa mengesampingkan dari kualitas dan pelayanan yang kita berikan ke customer. Ya costing itu tetap harus kita pertahankan, rasio yang harus kita pertahankan. Benar. Gitu. Jadi ya masuk sama affordable lah. Ya bisa dicoba sendiri lah. Wah. Gitu ya. Ini nggak dibuat-buat kan berarti? Ya enggak lah Pak, masa saya buat-buat. Tolong nih. Tolong nih. Terima kasih loh Mas Atam ya untuk reviewnya gitu kan. Sama-sama Pak Ong. Terima kasih untuk Lite juga. Lalit sudah support selama 6 tahun Pak ya. Iya. Bahkan saat pandemi tetap buka kemarin Pak. Wah, iya. Oh ya. Bener Mas. Ya, pandemi lockdown gitu ya. Lockdown masih tetap buka. Ya sempat kita Bohemian juga sempat buka waktu lockdown kemarin. Wah, kita masih dapat suplai kopi juga Pak. Ya, tertolong juga lah. Gitu. Yang lainnya sudah banyak yang tutup atau bagaimana stoknya habis atau gimana, kita masih dapat support. Ya, terima kasih juga buat Lalit. Terima kasih loh Mas. Oke, sama-sama. Handshake dulu dong. Diskon. Iya. Ini review langsung produk Lalit. Langsung dari ownernya Bohemian. Salah satunya, Pak. Salah satunya, bener. Ya, jadi tunggu apa lagi nih, sobat-sobat Lalit, ya kan, yang di luar sana, ya kan. Kuy cobain produk Lalit Coffee. Mau ke kantor, silahkan di Jalan Candi Trowulan nomor 59 Malang, atau di marketplace. Ya, kami juga sudah ada di beberapa marketplace, contohnya kayak di Tokopedia, Bukalapak, Lazada, Shopee, terus apalagi di belanja.com, Elevania. Nah, tuh. Nih. Sama ada yang ini nih. Barang ready to drink. Oke ya. Oke, Pak. Ini, Pak. Begini ya. Oke, Pak. Digenggam loh. Oh, digenggam Enak ya. Gitu. Basah, Pak, dingin. Waduh. Oke. Ini harganya terjangkau juga. Oke. Kami jual 250 mili ini harganya Rp10.000. Oh, 10.000? 10.000. Wah, oke. Kayak gitu. Ngerusak pasar ini kayaknya Pak ini, Pak. Enggak lah. Enggak lah ya. Saya pernah enggak pernah ngerusak pasar ya, Pak, pernah ya? ngerusak. Oh, santai, Pak. Perutnya orang kan beda-beda, enggak ada Bener. namanya ngerusak pasar tuh enggak ada, Pak. Enggak ada. Enggak ada, Pak. Lebih ke Ngoprak-ngaprik, Pak ya. Enggak. Ada yang lebih murah dari ini kok, Pak. Ada yang Ada. jualan 5.000 juga ada. Ada, tapi ini kan dari kopi original. Kopi beneran kalau ini, kan. Bukan pakai essence kayak gitu. Bukan pakai essence. Coba lo, ayo dong kita cheers Gitu ya. ya. Kak, pakai gini enggak, Pak? Boleh. Ojo, Mas. Ojo ya. Sah, Pak. Waduh. Ini yang varian hazelnut coffee. Oh, hazelnut ini hazelnut juga ya, Pak ya? Cafe latte. Nah, pantesan Kopi ada- susu. Pantesan ada kok nati hazelnut berarti ini. Oke. Kalau ini rasanya kecombrang, Mbak. Enggak. Pete bisa Hazelnut. Pak, sekalian. Ya ampun. Oke, Mas Atam ya. Siap. Tadi mau tanya nggak jadi? Enggak jadi, Pak. Nggak jadi. Durasi, Pak ya. Durasi ya. Bener. Off the record aja, Pak. Oh, ya. udah record ya. Durasi lo ini. Iya, Terima iya. kasih lo ya. Oh, sama-sama, Oke. Pak. Sama-sama. Mas Atam, terima kasih banyak. Terima udah kasih. mau share Ya, terima kasih juga sedikit Pak Ong. pengalamannya tadi ya. Iya. Sedikit pengalaman. Terima kasih Pak Ong juga sama timnya udah datang ke sini, udah sering nongkrong di sini juga. Kita Sering banget ngobrol. nongkrong di sini. Kalau meeting. Kalau meeting. Ya.
Apalagi Kan kreatif. waktu- Oh iya. Masih muda, kreatif. Masih muda. Harus. Ya diundang-undang lah tim-timnya yang lain ya, satu kantor dibawa ke sini. Iya sih, ya, beberapa aja kan memang. Semuanya nggak apa-apa Pak. Oh, boleh ya? Di sini banyak yang jomblo soalnya. Jangan dong. Tim saya udah ini loh, udah kayak gini semua. Ya kan masih kayak gini Pak. Oh iya benar. Gitu. jangan. Siap. Tapi oke kok tempatnya untuk meeting ya di Alhamdulillah. Bohemian ini. Ya. Untuk nongki juga oke. Oke. Ya kan? Ya. Bahkan ngopski loh ini di sini di Bohemian. Sukses terus untuk Mas Atam. Terima kasih, dan Pak Ong. teman-temannya ya. Jangan Terima lupa kasih. nih. Ada nih tulisannya. Terima kasih Ya kan? sudah dikirimin kopi. Friends Saya bring terima. happiness into your life. Into your life. Best friends bring coffee. Ya, sedih ngopi. seneng Kayak wong juga India ngopi. lah. Susah seneng goyang. Goyang. Tapi ini susah seneng ngopi, Pak. Ngopi lalit ya. Oke. Jadi terima kasih ya perbincangan yang sangat menarik. Hmm. Tentunya masih bakal ada perbincangan berikutnya di Ngopski selanjutnya. Jadi pantengin aja di IG Lalit Coffee. Jangan sampai terlewatkan Ngopskinya. Apalagi Ngopskinya pakai lalit. Bener gak sih Mas? Oh, benar. Aku sodok ngecap iki Pak. Kudu, Pak. Kudu lamis ya, Kudu lemes lamis, ya. Oke. Wow, seruput terus saya. Haus, Pak. Ya udah, sobat-sobat Lalit ya. Saya Aditya Ong Saya Atam. mengucapkan see you dan terima kasih telah menonton Ngopski kali ini. Bye.